Ya. Di tugas kelas misalnya, lihat aja yang bagian absen. Waalaikumsalam. Ya, yang chat boleh langsung bicara saja, mic-nya dihidupkan, nggak apa-apa, rame nggak apa-apa. Ya. Guru mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Kali ini kita akan membahas tentang kalor ya. Kalor. Nah, kalor itu adalah energi dalam bentuk panas ya. Jadi kalor itu bisa mengalir dari yang panas ke yang rendah. Bukan mengalir dari yang kalornya sedikit, tapi mengalirnya dari yang kalornya besar gitu ya. Karena kalor mengalir itu, maka terjadi perubahan energi panas. Panas bisa berpindah. Ada yang caranya melalui radiasi. Berarti cara radiasi itu berarti pakai apa? Pakai media enggak? Enggak perlu ya, ya memancar. Contohnya panas matahari ya. Itu tidak perlu medium, di ruang hampa udara, di luar angkasa bisa. Kemudian cara yang berikutnya adalah konduksi. Kalau kita sedang memasak ya, kebetulan yang dipakai spatulanya adalah pakai besi misalnya, spatulanya, maka panasnya akan naik ke tangan. Nah, itu namanya konduksi, ada yang menempel. Kemudian ada cara yang berikutnya, itu adalah konveksi ya. Jadi kalau kamu memasak air itu ada pasirnya misalnya, kamu panaskan dari bagian bawah, maka dia akan terlihat berputar-putar begitu. Nah, itu berarti partikel air sedang mengalami pembauran, bentur-membentur, sehingga energi panasnya menyebar ke seluruh bagian dari air itu. Ini untuk zat cair, zat gas juga begitu. Nah, pada halaman 53 disebutkan bahwa akibat adanya kalor adalah terjadi perubahan suhu. Jelas. Kalau ada kalor, suhunya jadi naik. Kemudian dapat menjadi perubahan wujud. Contohnya, air tidak diambil kalornya, panasnya diambil. Jadi apa? Jadi es, ya kan? Kemudian terjadi juga yang namanya pemuaian. Kemarin sudah dibahas ya, pemuaian ya. Nah, ada hukum yang menyatakan jumlah energi yang diterima sama dengan energi yang dilepaskan. Itu namanya asas Black ya. Jadi energi yang diterima sama dengan energi yang dilepaskan. Misalnya kamu memberikan kalor, maka yang dikeluarkan juga begitu. Nah, pada kejadian kalor dapat menaikkan suhu, maka akan terjadi keseimbangan secara matematis seperti halaman 53 tersebut, yaitu Q sama dengan massa dikalikan kalor jenis dikalikan suhu. Artinya begini, jumlah kalor yang diterima suatu benda itu akan dapat mengubah suhu benda, maka Q itu sebanding dengan delta T atau perubahan suhu ya. Pada rumus itu yang Q sama dengan M titik C titik segitiga T, artinya itu Q kalor sama dengan massa dikalikan kalor jenis zat dikalikan perubahan suhu. Jadi kalor itu setara dengan perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini untuk tiap benda berbeda. Nah, oleh karena itu namanya kalor jenis zat. Oke ya. Bisa dimengerti ya? Berarti rumus itu artinya kalor setara dengan, kalor yang diberikan itu setara dengan massa dikalikan kalor jenis dikalikan perubahan suhu. Berarti kalau mau butuh perubahan suhu yang banyak, maka kalornya juga harus banyak.
Kalau kalori jenisnya pingin apa? Misalnya kamu memberikan kalori yang banyak pada benda yang kalori jenisnya kecil, maka perubahan suhunya juga akan lambat. Tapi kalau yang perubahan suhunya akan besar bila diberi pada benda-benda yang kalori jenisnya besar. Kemudian berikut juga, kalau kamu memanaskan benda itu kecil masanya atau enteng, maka itu lebih mudah dipanaskan daripada benda yang masanya besar. Contoh, kamu memasak air pada kompor kecil. Kalau kamu menggunakan panci berisi air dengan volume kecil, maka dia akan mendidih. Tapi bayangkan kalau kamu pakai kompor kecil, kamu masak untuk panci yang ukurannya besar yang biasa buat itu daging dan sebagainya. Apa yang terjadi? Maka air di panci itu tidak akan mendidih karena jumlah kalorinya tidak memenuhi. Oke. Oleh karena itu dalam kalor maka Q sama dengan M kali C kali segitiga T. Nah, contohnya coba kamu buka buku paket. Ada enggak soalnya di sana? Halaman. Ya, dibuka buku paketnya. Ada latihan enggak kalor? Itu sudah ada contohnya itu di situ. Apa Pak? Ya, begini ya. Jadi misalnya ada ketemu belum? Pak Guru ini malah bukunya triwal ini. Tolong buku malah pakai buku guru ini. Yang saya bawa malah buku guru bukan buku siswa. Aduh. Ya. Jadi nggak kelihatan di sini. Kamu sudah lihat bukunya di situ ada soal yang Q sama dengan MC delta T? Halaman berapa? Nanti Pak Guru ambil dulu sebentar ya. Yang sudah ketemu? Nah, ini sudah cari bukunya ketemu nih. Ya, halaman 163. Dilihat, sudah? Buku cetak halaman 163. Ya. Nah, ini soalnya begini contoh. Ada berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Nah, jadi cara menghitungnya adalah diketahui. Ya, ini kan hanya logikanya ya. Kamu nulis sendiri, diketahui M sama dengan 500 gram. Terus di sebelahnya lagi T0 sama dengan 20 derajat Celcius. Terus sebelahnya lagi T2 100 derajat Celcius. Nah, terus ditanyakan. Ya, ditanyakan Q sama dengan titik-titik. Ya, Pak Guru cara-cara dulu ya. Ini misalnya gini ya. Jadi diketahui M sama dengan 500 gram. Terus ya T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian T2-nya adalah
sama dengan 100 derajat Celcius. Berarti delta T-nya berapa ketemunya? Delta T-nya yang segitiga T itu. Yang ini. Nulis sangat teman. Delta T sama dengan berapa? Selisihnya T2. Angel teman nulis. Alah. Dikurangi T1. Aduh. Berarti delta T-nya berapa? 80, ya kan? Nah, Ya. ditanya Ya. sekarang. Berikutnya ditanya. Ya, ditanyakan Q sama dengan titik-titik. Terus jawab. Q sama dengan M kali C kali delta T, ya kan? Delta T itu lambangnya apa? Delta T, nulis Angel. Delta T. Nulisnya orang pada apa ya Mas, Mbak? Angel lebur gitu. Ya, berarti sama dengan titik-titik. Lah, yang belum diketahui di sini apa coba? M-nya sudah ada? Ada 500 gram berapa kilo? Berapa kilo 500 gram? 0,5 kilogram. Iya, sama dengan 0,5 kilogram. Aduh, Pak Guru masih kesusahan. Aduh. Nah, M-nya sudah tahu. Terus delta T-nya sudah tahu. Ada yang belum tahu ini apa ini? Iya, yang C, ya enggak? Ini Pak Guru belum ada. Carinya di mana? Nah, carinya di halaman 162 yang kotak atas. Tabel kalor jenis beberapa bahan. Oke. Nah, di situ sudah ada. Ya, di situ C air berapa? Batu tipe 184. Iya, berarti dimasukkan di situ seperti di halaman 163. Berarti Q sama dengan M-nya dimasukkan. Ya. Terus tolong jangan coret-coret dulu ya. Dimasukkan, terus C-nya dimasukkan, M-nya dimasukkan, ketemu hasilnya seperti halaman 163. Mbak, jangan dicoret-coret dulu ya. Ya, nah ini begitu cara mengerjakannya di buku tulis seperti itu. Nanti dijawab. Gitu. Nah, kamu contoh halaman 163 yang bawah sendiri, itu kayak gitu. Mengerti ya? Cara ngarepnya di buku. Cuma Pak Guru tulisannya orang-orangnya berantakan karena nggak biasa pakai mouse. Biasa pakai pulpen. Oke ya. Lanjut ya. Nah, kemudian untuk contoh lain. Ada yang namanya, ini cukup ya, saya hapus dulu ya. Ya. Iya. Kalau misalnya contoh lagi, misal ditanyakannya adalah, soal ini saya pakai lagi, tapi untuk membalikan ya. Seorang anak memberikan kalor ke 500 gram air sehingga berair dengan kalor jenis air
sama dengan 4184 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapakah suhu terakhir air jika suhu mula-mula adalah 20 derajat Celcius? Nah, gimana coba? Berarti soal itu cuma dibalik tok ya. Yang ditanya apa berarti? Berapakah suhu terakhir? Iya, berarti ini ya yang ditanya ya. Maaf. Iya, suhu terakhirnya berapa? Oke. Nyantol dah. Nah, maka jawabannya adalah dibalik-balik saja. Cukup. Berarti diketahui pertama, diketahui ya, M sama dengan 500 gram, terus C sama dengan 4184 ya, dan seterusnya Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian T1-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Ditanyakan T2. Ditanyakan. Ya, jawab. Berarti rumus yang pertama apa ya? Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta ini Pak Guru ganti apa ya? Lambangnya angel nyari ini. Delta pakai inilah. Alah, salah. Pakai ini nggak apa ya? Aduh. Gambar baik. Gambarnya ada titik kok. Gambar segitiga T. Nah, ini kan ya. Padahal yang ditanya apa? T2 berarti T2 rumusnya apa? Kalau yang delta T ini tadi delta T kan gini ya tadi ya rumusnya ya. Delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Maka T2 sama dengan berapa? Berarti T2 sama dengan delta T. Iya, T1-nya pindah ruas ke sana, min jadi plus ya kan? Iya, plus T1. Ini. Nah, dari sini dari rumus yang ini maka kita bisa mencari yang delta T-nya dulu, ya enggak? Dari sini. Nah, rumusnya akan menjadi seperti ini. Nah, berarti angkat teman. Q M C delta T. Nah, apa sih maksudnya Pak Guru? Nah, kalau ditanya Q-nya ditutup, maka rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalau yang ditanya delta T, maka delta T-nya yang ditutup. Berarti kitanya ditutup, Q
delta T sama dengan Q dibagi M kali C, kayak gitu. Kalau yang ditanyakan C, berarti Q dibagi M kali delta T. Nah, karena ini kita harus mencari delta T dulu, supaya bisa mencari T2 ya, T terakhirnya. Maka kita rubah menjadi delta T sama dengan, sorry, maaf. Salah. Maksudnya, benar ya? Ya. Astagfirullah. Delta T sama dengan suara apa kok wak sama dengan Q dibagi M dikalikan ya dikalikan MC. Berarti jawabannya berapa delta T-nya? Ya, 184 tadi 4. Ah. Teman gambarin lah. Di 4184 dibagi 500 dikalikan berapa tadi? MC. Oh, salah. Apa guru salah? Q dulu ya. Q berarti tadi hasilnya Q yang di buku cetak adalah 167. Iya, 360 ya. Ya. Ini kurang ini berarti Pak Guru diketahuinya kurang nih. Diketahui Q sama dengan 167 360 jauh ya kan? Berarti ini seperti ini dibagi numpang orang bisa salah ini editnya kepriwe iki. Sabar Pak, sabar. Aduh, maklum ya, ada maklum ya. Iya Pak. Ulangi. Jadi, 167 360 dibagi 0,5 maaf ya 0,5 dikali 4184 ya kan? Ya Pak. Ini Ya. Hasilnya berarti delta T-nya huruf T-nya berapa? Coba. Berapa? Pakai kalkulator Pak Guru. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah berapa? 60 ya kan? Ya enggak? Benar enggak 60 jawabannya? Ini dulu, benar. 1 juta. 167 360 dibagi 0,5 kali 80 kali 184. Iya, 184. Benar enggak? 140066468. Harusnya 60 harusnya. Benar?
Udah Pak. 167. 80 ya Pak hasilnya. Ya, gimana? Iya, ketemunya 80 Pak Guru yang salah ya. Maaf. Ini Pak Guru salah. 0,5 dikali 1000. Iya. 0,5 kali 4184 habis itu Betul. hasilnya dibagi 16.000. Iya, berarti itu ketemunya adalah 80. Maaf Pak Guru salah ini. Susah itu. Iya. Ini 80 ya Pak Guru yang salah ya. 6 Nah, berarti kan ketemunya 0,5 kali kan 167,60 dibagi 0,541. Berarti kan 2000 berapa? 167 dibagi itu 2000. Iya. 2092 Iya, sama dengan 80. 80. Ya, sudah ketemu ya? Ya, Pak. Ya, ketemunya 80 pas. Ini kayak gini nih. Ya. Oke. Iya. Ya, sama ya. Berarti pas. Nah, berarti delta T-nya sudah ketemu. Pas sesuai dengan soal itu. Berarti caranya kalau soal itu ditanyanya bolak-balik, kadang-kadang suhunya, kadang-kadang masanya, kadang-kadang kalor jenisnya, itu cuma lihat rumus aslinya yang ini nih, ya. Ya, lihat yang ini nih, ini. Nah, ini. Gitu. Bisa dimengerti? Ya, jadi kalau ada pertanyaan berapakah masanya jika kalornya sekian dan sebagainya, maka tinggal ngotak-atik rumus ini pakai segitiga yang ini nih. Q, M, C, delta T. Mana yang dipakai, yang ditutup dulu. Gitu. Ya. Jadi ini rumus yang ini nih. Pak Guru nulisnya jelek ya nggak apa-apa ya. Nah ini. Tuh. Jadi rumus 1 bisa ditanyain macam-macam. Oke? Kalor dan perubahan suhunya. Sekarang yang berikutnya yaitu ke halaman 164. Ya, di situ ada perintah kamu untuk berdiskusi tentang peleburan, pembekuan, penguapan dan sebagainya. Nah, kamu silahkan membuat apa ya? Enggak usah, Ding. Enggak usah ide. Udah pernah ya kayak gitu ya? Udah pernah belum? Udah berapa tahu. Membuat ini loh yang apa? Udah, waktunya udah hampir habis nih. Ya. Kamu tugasnya ini aja halaman. Tugasnya mengerjakan halaman ini saja ya. Halaman LKS saja. Halaman yang halaman 65 iya benar 58 sampai dengan 59. Oke. Pak, saya belum ada LKS-nya, Pak. Belum ada LKS-nya, minta difotoin punya temen buat ngerjain. Ya. Kalau nggak ke sekolahan juga bisa kok. Masih ada itu petugasnya. Hubungi Bu Frida Ini saja. yang room 1, room 2 sama room 3 Pak semuanya. Betul. Nanti dikerjakan di kertas, di foto kolase, dikirim di classroom saja ya. Iya, Pak. Ya, bisa Mbok ngirim di classroom? Bisa lah ya. Bisa. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada pertanyaan Mbok, barangkali sampai habis waktunya ini. Halaman berapa? Mana? 48 sampai 59 LKS. Berapa? 58 sampai 59 di LKS. 59 LKS. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi, mumpung ini ada 5 menit lumayan. Ini contoh halaman 58 ya, LKS itu hitung-hitungannya bisa lah ya. Tugas mana? 58 sampai 59. Iya, halaman 58 itu nomor 7 kan hitung-hitungan bisa Mbok ya. Kayak tadi lah ya. Tahu ya, Mama. Bisa. Salah. Oke, gampang liane. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye bye.